Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Milanda Afandi dari kelas 7. Saya perwakilan dari SMP Negeri 1 Duku Puntang. Di sini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Mengejar Mimpi Mulia Nadine, karya Nadia Tanisha Nauren. Nadine adalah seorang anak gadis yang duduk di kelas 7 SMP. Nadine anak sulung dari 3 bersaudara. Kedua adiknya laki-laki, masih duduk di bangku sekolah dasar. Nadine tinggal bersama keluarganya di lereng gunung, yaitu sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota. Kanan dan kiri rumahnya adalah hamparan kebun yang tumbuh menghijau. Kemudian ada sebuah aliran sungai kecil yang airnya sangat dingin dan jernih. Kehidupan keluarga Nadine sederhana. Mereka makan memanfaatkan hasil berkebun, seperti sayur mayur dan buah-buahan. Bapaknya seorang supir bus antar kota, sedangkan ibunya bekerja di kebun tetangga. Penghasilan orang tuanya sangat minim untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah. Masyarakat di tempat mereka tinggal jarang sekali yang melanjutkan sekolah. Apalagi untuk anak perempuan, biasanya setelah lulus SD atau SMP, mereka akan membantu di kebun. Hari ini, tanggal 21 April, bertepatan dengan peringatan Hari Kartini. Di sore hari yang cerah dan udara yang sejuk, Nadine duduk termenung di belakang rumahnya. Di atas bangku panjang yang terbuat dari bambu, Nadine terdiam. Tatapan matanya sangat jauh, tertuju ke arah hilir sungai dengan gemericik air. Di atas pangkuannya terdapat sebuah buku yang berjudul Sisi Lain Kartini. Buku ini pemberian dari Paman Nadine tahun lalu, pada saat Nadine mendapat nilai tertinggi di kelasnya. Nadine anaknya cerdas, hampir setiap tahun dia menjadi juara kelas. Nadine terinspirasi dengan perjuangan Kartini yang memberikan kebebasan untuk kaum perempuan agar mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Bu, apakah aku boleh punya cita-cita menjadi dokter? Nadine balik bertanya pada ibunya. Ya boleh dong sayang, makanya ibu dan bapak berjuang keras supaya kamu dan adik-adik bisa sekolah dan mencapai cita-cita kalian. Ibunya memberikan semangat. Tapi kan Bu, sekolah zaman sekarang biayanya sangat mahal dan masyarakat di sekitar kita jarang yang sekolahnya sampai lanjut, apalagi anak-anak perempuan, Bu. Keluh Nadine. Anakku, tugasmu adalah belajar yang rajin dan berprestasi. Untuk urusan biaya, biarlah menjadi tugas Bapak dan Ibu. Masalah kebiasaan masyarakat kita yang anak perempuannya tidak melanjutkan sekolah, ya biarlah, itu menjadi pilihan mereka. Masa depanmu ada pada pilihanmu, Nak. Ibu yakin bahwa ilmu yang bermanfaat lebih baik dari harta yang banyak, sayang. Ibunya menjelaskan. Iya ya, Bu. Aku ingin seperti Kartini yang membawa perubahan positif untuk kaum perempuan, Bu. Imbuh Nadine. Kemudian mereka masuk ke rumah dengan tersenyum. Ayah Nadine saat ini sedang berada di Jakarta. Pada jam istirahat, beliau membeli minuman ke sebuah minimarket. Setelah membayar di kasir, beliau keluar dan tiba-tiba melihat seorang ibu yang berteriak minta tolong. Ternyata ibu tersebut dijamret. Saat turun dari mobilnya, datang seorang laki-laki memakai topi yang merebut paksa tas ibu tersebut. Ayah Nadine yang melihat laki-laki tersebut lari. Dia langsung mengejar laki-laki tersebut dan berusaha untuk merebut tas milik ibu tadi. Ayah Nadine berhasil mengambil tas ibu tersebut. Sedangkan laki-laki bertopi lari entah kemana. Tas tersebut diberikan kepada pemiliknya. Ibu tersebut mengajak ayah Nadine duduk di kursi yang ada di depan minimarket. Dia berterima kasih kepada ayah Nadine, lalu memberikan beberapa lembar uang kepada ayah Nadine, tetapi ayah Nadine menolaknya. Siapa nama Bapak? Tanya ibu itu. Saya Randy, Bu. Jawab ayah Nadine. Oh, Pak Randy. Perkenalkan, nama saya Olivia Maharani. Bapak tinggal di Jakarta. Bu Olivia bertanya.
Rumah saya di kampung, Bu. Saya hanya bekerja di Jakarta ini sebagai sopir bus, jawab ayah Nadine. Oh gitu, kebetulan saya dokter, Pak. Saya dinas di rumah sakit, kata Bu Olivia. Wah, jadi ibu ini dokter ya? Pak Randy memastikan ekspresi wajahnya tampak semeringah. Iya, betul Pak Randy. Memangnya kenapa, Pak? Tanya Bu Olivia. Ah, tidak apa-apa, Bu. Saya hanya teringat anak saya yang bercita-cita ingin menjadi dokter, kata Pak Randy. Wah, cita-cita yang mulia itu pasti Pak Randy bangga dengan anak Bapak, sahut Bu Olivia. Iya Bu, saya bangga, tapi dengan kondisi ekonomi keluarga saya ini, rasanya tidak mungkin saya bisa membiayai anak saya untuk sekolah di kedokteran, Bu, kata Pak Randy lirih. Setiap anak berhak mempunyai mimpi dalam hidupnya. Percayalah Pak, ketika kita yakin, maka Tuhan akan memberikan jalan untuk meraihnya. Bu Olivia memberikan semangat. Kalau Bapak berkenan, saya ingin bertemu dengan anak Bapak, imbuhnya. Tentu saja, boleh Bu. Anak saya juga pasti senang bertemu dengan Ibu dokter, sahut Pak Randy. Mereka berdua menyepakati untuk bertemu di kampung halaman Pak Randy minggu depan. Dr. Olivia adalah dokter spesialis paru-paru. Dia menangani pasien-pasien yang mengalami kasus COVID-19 dengan sangat ramah dan penuh kasih sayang selama masa pandemi. Dr. Olivia juga merupakan ketua Yayasan Pendidikan bagi orang yang tidak mampu. Yayasan tersebut dikelola bersama rekan-rekan dokter lainnya. Hari Minggu, Dr. Olivia berkunjung ke rumah Pak Randy. Dia disambut hangat oleh keluarga Pak Randy, termasuk Nadine yang sejak tadi pagi menunggu kedatangannya. Mereka berbincang sambil menikmati singkong rebus dan teh manis yang disajikan oleh istri Pak Randy. Nadine, Bapak pernah bercerita, katanya kamu ingin menjadi dokter ya? Tanya Dr. Olivia. Iya, betul Bu. Tapi aku ragu apakah aku bisa mencapai cita-citaku itu, Bu. Karena budaya masyarakat di sini jarang yang anak perempuannya melanjutkan sekolah. Juga kondisi ekonomi keluargaku tidak mampu, Bu. Jawab Nadine dengan nada sedih. Nadine R.A. Kartini sudah memperjuangkan emansipasi wanita di Indonesia. Beliau berjuang untuk persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Jadi kamu harus tetap semangat ya, ucap Dr. Olivia. Tapi bagaimana dengan biayanya, Bu? Sekolah kedokteran kan sangat mahal, tukas Nadine. Untuk masalah biaya, kamu tidak usah khawatir ya. Saya akan ajukan kamu untuk mendapatkan beasiswa dari Yayasan Pendidikan yang saya kelola bersama teman-teman dokter lainnya, kata Dr. Olivia. Hah, beneran Bu? Saya mau diajukan dapat beasiswa. Nadine memastikan. Iya, betul Nadine. Saya akan ajukan beasiswa untuk kamu dari mulai SMA sampai dengan kuliah kedokteran. Kamu harus rajin belajar ya, supaya nilai sekolahmu bagus. Alhamdulillah, terima kasih Bu Dokter. Ibu sudah membantu aku untuk meraih mimpiku, kata Nadine sambil menghampiri Ibu Olivia kemudian memeluknya dengan bahagia. Seluruh keluarga Nadine bersyukur bahagia, bahkan sang ibu sampai meneteskan air matanya. Nah teman-teman, apa amanat yang bisa kita peroleh dari cerita tersebut? Kita sebagai remaja dan juga perempuan harus memperjuangkan cita-cita yang sudah dipelopori oleh R.A. Kartini melalui emansipasi wanita. Tetap berjuang meski hambatan melintang. Jangan putus asa dengan kondisi yang ada. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.